Kalau video sebelumnya kita bahas tentang apa itu Object Oriented Analysis dan Design, dan kali ini kita akan praktekkan OAD di Visual Studio Code. Pertama, teman-teman harus sudah paham kelas diagram, dan waktu itu kita sudah bahas bagaimana mengaktifkan draw.io ya, sebagai extension untuk merancang diagram kita. Ya. Object Oriented Analysis dan Design ini biasanya mengimplementasikan diagram UML. Jadi di sini saya sudah menggunakan UML dan saya sudah buat sebuah program sederhana, yaitu student mengikuti sebuah kursus di e-learning. Ya, oke. Di sini rekan-rekan bisa melihat saya memiliki sebuah aktor yang namanya student. Ya. Kemudian student tersebut dia melakukan beberapa aktivitas, yaitu enroll courses, learn courses, dan join assessment. Jadi daftar, belajar, dan ikut ujian. Oke. Ini langkah pertama yang umum kita lakukan, yaitu kita merancang sebuah skenario aplikasi kita mau dipakai untuk apa. Ya. Dari sini teman-teman bisa mengekstrak informasi untuk diagram selanjutnya. Contohnya misalnya, cara paling mudah untuk mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita bisa simpan di aplikasi kita adalah dengan mengidentifikasi non-verb analysis. Ya, non-verb analysis atau NFA. Ya, di sini kita bisa identifikasi ada student, noun, ada courses, noun, dan ada assessment, noun. Jadi kita bisa bayangkan kita bisa membuat sebuah apa nih dari sini? Apa coba? Iya betul, kita bisa merancang yang kita sebut dengan tables. Ya. Student itu nyimpen apa aja ya? Courses itu isinya apa saja? Dan assessment itu pilihan ganda, esai, jawabannya, dan sebagainya. Jadi kita bisa buat satu page lagi di sini. Kita bisa rename dulu yang bagian ini ya, kita rename. Kita beri nama dengan use case. Ya. Setelah itu kita bisa berancang berikutnya, kita bisa buat yang namanya ERD atau Entity Relationship Diagram ya. Kita bisa melakukan itu. Jangan kaget kalau Visual Studio saya seperti ini karena ada isu sedikit di draw.io-nya, tidak bisa menampilkan beberapa teks gitu ya kalau menggunakan gelap ya, tema gelap. Dan di sini kita bisa lihat ya, setelah kita sudah menyusun use case, kita menyusun ERD. Kita punya student, course, dan assessment. Ini dari mana? Ini tidak lain dari use case kan? Ya, ini tidak lain dari use case. Nah, jadi rekan-rekan bisa melihat itu. Di sini biasanya kita berdiskusi dengan customer atau orang yang hendak menggunakan aplikasi ini, apa saja yang akan kita simpan. Ya, apa saja yang akan kita simpan. Nama, alamat, ya, tanggal lahir, dan sebagainya. Courses mungkin perlu description. Dan yang paling penting, kita juga memikirkan bagaimana relasinya. Ya, bagaimana relasinya gitu ya. Bagaimana relasinya antar satu table ini dengan table yang lain. Ini rekan-rekan harus pikirkan baik-baik ya. Jadi rekan-rekan harus memikirkan relasinya tersebut. Setelah ERD ini sudah kita susun, sebenarnya kita bisa langsung saja mengembangkan kelas diagram. Ya, kita bisa mengembangkan kelas diagram. Karena apa? Atribut-atribut yang kita buat di kelas diagram itu tidak lain adalah berasal dari kolom-kolom gitu ya, kolom-kolom yang ada di table ini. Contohnya kalau kita punya kelas student, pasti kita akan punya yang namanya student name dengan nama variabel string. Jadi itu yang kita lakukan di OAD. Setelah ini kita bisa membuat kelas diagram. Ya, kelas diagram. Kalau rekan-rekan perlu lebih dalam memahami proses yang terjadi di enroll courses dan learn courses, maka kita bisa merancang yang disebut dengan activity diagram. Aturannya sederhana, satu use case ini itu artinya minimal satu activity diagram, enroll course, dan jalurnya satu enroll course. Bisa lebih dari itu. Jadi nanti teman-teman akan punya 3 activity diagram. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa menyusun ERD atau kelas diagram. Ya. Jadi ini terserah ya pendekatannya. Biasanya yang kita lakukan adalah kita susun use case, kemudian kita susun ERD. Setelah itu kita detailkan dalam bentuk activity diagram ya. Kita detailkan dalam bentuk activity diagram ya. Activity diagram. Kemudian setelah itu kita baru fokus ke kelas diagram. Teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu activity diagram, teman-teman bisa membayangkan ini seperti flowchart ya.
Saya selalu menyarankan rekan-rekan belajar notasi UML karena lumayan penting pada saat kita hendak melakukan permodelan yang sifatnya visual. Walaupun kita sudah menggunakan metode agile seperti Scrum, tapi activity diagram bisa membantu Anda untuk memvisualisasikan itu. Ya, activity diagram kemudian kelas diagram. Jadi kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan solusi berbasis OAD. Setelah sudah kelas diagram, kita bisa langsung terjun ke aplikasi kita. Bahkan beberapa software itu bisa membangkitkan dari kelas diagram ke kode. Ya, kode. Ini yang kita sebut dengan forward engineering. Ya, dari diagram kelas diagram ke kode. Setelah itu Anda tinggal melakukan pengkodean. Bahkan beberapa software begitu kode Anda berubah, dia bisa merancang kelas diagram yang sesuai dengan kode. Itu yang disebut dengan reverse engineering. Ya. Dan ini dilakukan secara bolak-balik. Desainer, developers, ya, arsitek, mereka mengembangkan software, mereka bolak-balik. Bukan berarti selalu satu arah dari kelas diagram ke kode. Bisa saja kode ke kelas diagram. Pendekatan bolak-balik ini dikenal dengan round trip engineering. Jadi teman-teman belajar tuh bagaimana OAD ini melakukan forward engineering, kemudian kita bisa saja mengembangkan sesuatu ya dari kode ke diagram atau ke model yang disebut dengan reverse engineering. Kalau kita lakukan bolak-balik, ya, itu kita kenal dengan round trip engineering. Banyak software yang bisa melakukan itu. Kita akan simak beberapa software yang membantu Anda untuk melakukan object oriented analysis dan design. Software pertama yang sederhana, ini namanya C# UML Diagram Tool for Free. Free ya, itu ada kata-kata free, pasti Anda suka. Jadi ini software diagram, ya, diagram untuk meng-create diagramming software C# gitu, UML diagram. Terus dia bisa reverse engineering juga ya, generate UML dari C# code yang Anda sudah buat di Visual Studio Code ya. Tinggal arahkan saja foldernya. Selain itu dia juga bisa generate C# source code ya. Dan ini kita bisa melakukan round trip. Ini cocok banget kalau rekan-rekan hendak menggunakan software ini ya, untuk sekedar mengkonversi. Yang lebih serius lagi ada yang namanya visual paradigm ya. Paradigma visual lah istilahnya. Dia bisa generate UML dari C# ataupun sebaliknya ya. Jadi banyak sekali kemampuannya ya. Bahkan dia juga mendukung agile ya, database design, engineering, dia juga bisa create SQL script gitu ya. Pokoknya ini lengkap sekali. Rekan-rekan bisa lihat. Bahkan mendukung MODAV, DODAV ya untuk enterprise architectures. Ya. Oke, dan yang terakhir Spark System dengan enterprise architect-nya. Ini software UML yang legend ya, jadi udah cukup lama, bahkan lebih lama daripada Visual Paradigm. Dia memiliki tutorial yang cukup banyak untuk Anda mengaplikasikan object oriented analysis dan design. Ya. Produknya juga berbagai macam ya. Sekarang udah versi berapa nih? Udah versi 16 ya. Jadi sudah cukup lama. Jadi ini 3 software yang bisa rekan-rekan gunakan ya. Kalau teman-teman perlu suatu yang lebih bisa menggunakan software ini. Tapi kalau tidak, kita bisa menggunakan Visual Studio Code dengan draw.io extension ya. Demikian untuk video kali ini. Semoga rekan-rekan paham maksud dari object oriented analysis dan design, dan kita bisa berdiskusi ya di video selanjutnya dan di video-video yang sudah kita buat ya. Terima kasih, sampai jumpa.